Jadi kan Mas, sekarang kita ada beberapa terminologi ya, ada wirausahawan, ada pengusaha, terus ada pedagang, itu mungkin agak lebih lokal, agak lebih kecil gitu ya. Terus nanti ada, kalau ngomong sifatnya nanti ada kapitalis, terus kalau raksasa ada namanya konglomerat. Jadi konglomerasi itu satu otoritas ekonomi, otoritas kapital yang membawai sangat banyak pusat-pusat bisnis kan, itu namanya konglomerat. Nah, saya tidak tahu apakah Mas Edric suatu hari akan jadi konglomerat, ya kita seneng-seneng aja gitu kan, seneng-seneng aja. Pasti kita akan dikasih beras terus kan gitu kan. Itu. Nah, apa bedanya Mas wirausaha sama pengusaha? Saya kira yang harus kita lihat kan sekarang kita pakai apa? Pakai alat apa ya? Misalnya kalau pakai alat jurnalistik kan ada 5W 1H. Jadi sopo, opo, nengendi, ngopo, kapan. Bagaimana, kapan. Jadi siapa pelakunya ini? Misalnya kalau kita belajar dari Mas Andro ya. Dia kan ada homo economicus. Ada zoon politikon zaman Dewi Sinau, zoon politikon dari Plato ya. Itu manusia sosial. Kalau istilah filsafat yang dasar ya homo socius. Nah, yang dilakukan Mas Andro kan dia tidak berdiri sebagai homo economicus tapi homo socius. Nah, jadi kalau sekarang kita tarik garis ke Islam ya teman-teman sekalian, karena ini kebetulan agamanya Islam semua, sembahyang apa tidak yang tahu Tuhan. Gitu ya. Salah satu definisi luar biasa dari Tuhan untuk Muhammad, kan Anda hafal semua ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kan idealitas atau idealnya manusia sosial. Jadi aku telah mendatangkan kepada kalian hambaku yang hatinya tidak tega melihat penderitaan manusia lain. Azizun alaihi ma'anitum, terus harithun, dia selalu berempati kepada orang lain. Harithun alaikum bil mu'mina raufur rahim, dan dia punya sifat pengasih, penyayang, rauf, rahim ya. Ini sambil saya ralat sedikit ya, saya mengartikan Bismillahirrahmanirrahim bukan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang, tapi terbalik. Kalau saya mengartikannya dengan nama Allah yang maha penyayang dan maha pengasih, karena sosialitas itu dinomorsatukan daripada individualitas. Jadi Allah, Rahmannya itu adalah sifat sosialnya Allah yang menyebarkan keluasan rizki. Kemudian Rahim adalah sifat cinta Allah yang sangat private kepada setiap hambanya. Jadi Rahim itu unine mingkem, tadi mesti menjero dek. Jadi nek Rahman itu mangap berarti meluas. Nek Rahim mendalam. Jadi dengan nama Tuhan yang maha penyayang dan pengasih, dan lagi pengasih. Jadi iki mungkin menentang MUI, menentang ulama-ulama, tapi pokoknya nek aku ngono iku. Karena tidak boleh orang mendahulukan individunya. Ini Mas Andro tidak akan berhasil kalau dia tidak berpikir mengenai terus kayak piye wong tani kayak sawai ra cetha, ngingu sapi ra cetha. Bagaimana kalau kita maiyahkan bareng-bareng? Kita cari sistem. Nah, untuk menemukan sistem itu teman-teman sekalian. Jadi sekarang pertama yang kita bicarakan adalah Anda ini mau jadi wirausahawan itu setup dasar Anda apa? Kalau bahasa modernnya mindset Anda itu apa? Atau mind values Anda itu apa? Atau mind heart Anda itu, hati Anda itu hati. Kalau di maknya kan ada gini Mas, jadi ada urut-urutan makhluk. Jadi ada benda, misalnya batu, kerikil, terus ada benda yang tumbuh-tumbuhan. Terus ada benda yang tumbuh bergerak. Berarti dia butuh darah, daging, tulang, saraf, dan otot. Ya, itu binatang. Kemudian ada benda tumbuh, bergerak, berdarah daging, berotak dan bernurani. Itu manusia. Nah, kalau ada homo economicus, kalau ada orang itu isin itu ndolek bathi tok untuk dirinya sendiri, itu berarti dia kan belum manusia. Dia kan masih nek wedhus kae kan penggaweane pokoke tangi turu langsung ndolek suket. PT itu sepanjang hidupnya totol-totol Mas.
sepanjang hidupnya. Dadi nek ana menungso pengusaha nek isine iki noto lae ngono. Itu berarti wedhus utawa petik kan begitu. Itu kan begitu kira-kira. Jadi sekarang harus kita tentukan Anda ini kira-kira berkah utawa badi oke iki sing homo economicus apa yang homo socius. Kan begitu. Nah, the best of the best kita membuktikan dan Allah membuktikan kepada hidupnya dia bahwa ternyata kalau fokusnya adalah homo economicus, mungkin dia tidak akan mendapatkan laba dan berkah sebagaimana kalau dia berdirinya sebagai homo socius. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Itu hal ya. Jadi ini poin pertama yang ingin saya ngomong kepada Anda, bahwa sekarang pijakanmu harus jelas. Kowe menungso apa pitik karo wedhus kowe mau. Gitu. Nek ana wong kok isine golek bathi wae. Dan sekarang sudah menjadi mental hampir semua orang itu cari laba di segala macam itu, orang laba duit itu laba macam-macam, laba pencitraan, laba jasa, laba macam-macam. Pokoknya semua kan. Jadi itu kan yang apa sebabnya nabi-nabi kabeh biyen niku ngingu apa angon wedhus. Saya pernah berdiskusi sama Mas Toto Raharjo, kok nabi-nabi kabeh kok angon wedhus? Katanya Gusti Allah nduduhi bahwa menungso sing ngarep kok ngon sak donya kuwi jane wedhus kabeh. Gitu loh. Jadi pokoknya tangi turui mesti gayemi Mas. Mesti golek suket, golek apa. PT itu enggak ada toh. PT kok bareng-bareng jagongan ning ngebuk. Terus sing sote rano toh Mas ya. Terus diskusi rano toh. PT iya mesti begitu bangun tidur totol-totol. Nah, kalau ada manusia sing isine golek bathi tok homo economicus terus itu berarti dhek derajatnya derajat PT karo wedhus kuwi mau gitu. Nah, apa mana kebo Mas? Kebo itu tidak pernah tidak enggayemi loh Mas. Kan mesti cangkemnya mesti ngene Mas. Sepanjang hidupnya siang malam, bahkan kadang-kadang dalam tidurnya pun dia memamah biak ya Kak. Jadi turu yang golek bathi coba. Turu yang golek bathi. Jadi teman-teman sekalian sekarang nomor 1 untuk teman-teman wirausahawan Ma'iyah, nomor 1 adalah pijakanmu apa? Anda harus mendapatkan pengalaman dan kemudian pengetahuan dan akhirnya menjadi ilmu bahwa nek pijakanmu itu kemanusiaan, homo socius ya, azizun alaihi ma'anitum tadi itu, maka nanti iso badimu luwih oke. Gitu ya. Nanti kita akan tarik garis ke siapa wirausahawan terbaik dan nomor 1 sepanjang sejarah, namanya Muhammad SAW. Dengan 4 sifatnya itu. Tadi Allah yang menjulukinya kan azizun alaihi ma'anitum harisun sampai raufur rahim. Terus masyarakat para ulul azmi merumuskan Rasulullah punya 4 sifat apa jenenge? Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Itu nanti kita jelaskan untuk urusan. Memang wirausahawan itu. Jadi agama itu memang, jadi menurut saya kalau ada kata amal soleh dalam Islam, terjemahan yang paling akurat dan yang paling implementasi yang paling akurat dan paling selamat dari amal soleh ya wirausahawan. Itu amal soleh ya wirausahawan. Timbangane kowe dadi anggota DPR. Timbangane kowe dadi ustad. Timbangane kowe dadi dosen, kowe Helmi gitu. Timbangane kowe dadi ulama, timbangane kowe dadi wirausahawan politik gitu. Orang iso nyambut gawe dadi anggota DPR, dadi iso entuk oke kan gitu kan dan seterusnya kan gitu. Jadi kalau kita melihat apa yang dialami oleh Andromeda ini ya, maka kita melihat bahwa memang keberangkatan yang benar untuk berbisnis itu adalah menjadi manusia. Oleh karena itu CSR itu yang dulu kita Kiai Kanjeng pernah ke Belanda, kowe tahu pentas sore-sore kayak ning ngarepe gereja kayak ning Van de Venter kayak lho. Nah itu kan dulu Belanda punya politik etis. Itu dulu yang mencetuskan adalah Gubernur Jenderal Belanda Van de Venter yang kotanya didatangi oleh Kiai Kanjeng pada suatu hari dan kita kelingan rang gitar ono wong ngamen oke banget ya lo. Terus kalian di tempat LSM terus dan seterusnya itu. Jadi politis etis itu juga memang lahirnya tidak dari homo socius tapi homo economicus. Jadi nyambut gawe untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, terus badi oke, terus badine kuwi dijupuk sithik dienggo ngekeki mangan tanggane ngono to CSR kuwi. Enggak. Sejak awal kalau dia homo socius, sejak awal CSR itu menjadi pedoman dasar.
Sadurunge kowe nggawe pabrik, kowe wis nguripi wong kampung sekitarnya dulu. Kamu sudah harus bikin saluran air, kayak bikin sumur, kayak bikin apalah. Pokoknya kalian sudah harus berlaku sosial dulu. Nanti labamu akan bertumpuk-tumpuk, berlipat-lipat, tidak karu-karuan. Tadi kan saya ngeliat-liat ini Wismillah iki ini ono bintangi songo yuk koyo NU to ya. Terus saya kan pernah ngarang-ngarang cerita bahwa ini kan Wismillah itu lahir resminya tahun 62. Tapi cikal bakalnya itu tahun 20-an, likuran. Itu adalah masa di era Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi dulu ada bapaknya pendiri Wismillah dolan ke Bangkalan, terus sowan kepada Mbah Khalil, terus minta nasihat, saya harus kerja apa sebaiknya. Terus Mbah Khalil mengatakan, wis kowe pokoke ngurusi mbako, Le. Terus ini ada mbahnya, bapaknya pendiri Wismillah ini belum sempat matur kepada Mbah Khalil sampai kemudian temannya itu berpamitan terus lah kula pripun Mbah gitu. Mbah Khalil, wis bismillah wis kowe yang main mbako wae gitu. Akhirnya bismillah iki mergo Cina kupinge dadi bismillah kuwi lho. Ngono. Kuwi niku yo karanganku lho ya. Kuwi dudu sejarah lho ya. Ben wae arep ngopo kowe. Wismillah gitu. Meskipun itu bisa bahasa Inggris wish me luck gitu ya. Mudah-mudahan aku dapat berkah gitu ya. Tapi jadi wis kowe main mbako wae. Bismillah. Akhirnya Bali gawe rokok Bismillahirrahmanirrahim kuwi. Gitu. Dan akhirnya kan ini dalam bintang iki ya songo ya toh. Ini terus ini gambare ono mbah-mbah tua iki rasanya Mbah Khalil iki. Sing nganggo teken iki ketoke mungkin ya kan gitu. Ya wallahu alam saya enggak tahu itu saya tuh memperkatakan kegembiraan saja ya toh. Bener wong kowe ya ora mudeng kok. Rambutmu jumlah pira kowe ya ora ngerti ya. Ora ngerti. Barangmu ki ukurane pira kowe ya ora tau ngukur to? Ora tau ngukur to kowe? Mosok meneng-meneng kon nggawa ya ora. Aku lak wira usahawan teladan gitu. Nek bengi ngeloni tempatnya nyelempet kan diselempetke gitu ya. Mas Hendrik, kita di Ma'iyahan ini ngomong apa adanya seperti itu dan tidak menjadi saru atau ndelodok. Enggak, emang gitu. Memang begitu. Ndelodok atau tidak itu kan tergantung asin, tidak tergantung lidahnya juga, Mas. Nek ilatmu ora siap ya apa wae asin gitu kan. Apa wae iso bajin kan gitu. Oke, jadi kira-kira Mas Helmi, saya mengingatkan mengenai subjek dulu ya. Subjeknya terus nanti berlakunya apa nanti baru ke Nabi Muhammad, Siddiq Amanah dan seterusnya. Tapi nomor satu, Anda harus jadi homo sosius dulu. Mikirin orang banyak dulu, mikirin kebersamaan dulu. Dan itu yang dilakukan oleh the best of the best. Itu. Nah kalau beliau ini kan lahir dari kebersamaan kaum Tionghoa di Indonesia. Kalau Mas Edric ini. Jadi orang Tionghoa di Indonesia itu sudah berabad-abad di Indonesia dan sudah punya infrastruktur sosiokultural di antara mereka sehingga mereka itu tinggal enak. Gari terus wis kebone wis dadi wis gari cukul gitu ya. Itu bedanya nek karo kowe. Nek kowe iki dodolan sithik bayi sithik tanggamu cemburu ngono to. Nah, kita infrastruktur sosial budayanya kurang siap. Nah, sementara para perantau itu kan menurut Islam, menurut Rasulullah itu ada Batal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatubalil ghuraba. Itu artinya gini. Kalian itu terasing dan beruntunglah orang-orang yang terasing. Jadi para perantau itu pasti lebih maju daripada penduduk pribumi setempat. Itu karena menurut Rasulullah ghuraba itu hanya orang yang terasing atau orang yang mengasingkan diri dan itu lebih beruntung daripada orang yang tidak terasing. Kita ini sama-sama pribumi jadi merasa aman satu sama lain akhirnya orang ngopo-ngopo. Gitu kan. Ngerokok karo ngloman-nglamun golek bojo ra cetha ya to. Ya ora dadi ngantor dadak sekokin nang Sidoarjo ya to. Ngakune nang Cangkringan padahal Sidoarjo. Senengane musik dangdut ya to. Ya. Itu ada mas orangnya ada di belakang iya, ada di belakang. Sedang berjuang itu. Oke, sekarang kita masuk lagu aja ya. Kita masuk lagu. Nah, salah satu sifat sosialitas atau homo sosius adalah Anda harus berlaku menghindarkan jangan sampai saling menyakiti satu sama lain. Jadi jangan ada yang tersakiti.
Nah, ini ada sebuah lagu namanya Lukaku Lukaku apa, Mam? Jadi, nek kalau kamu luka, aku yang merasa sakit. Gitu. Kalau kamu menangis, aku yang mengucurkan air mata. Ngono lho, Mas. Kuwi jane kesatuan badan, Mas. Kuwi nek sikilmu kecepit lawang, kuwi sing bengok sikilmu apa cangkemmu? Lah cangkemmu to sing bengok. Lah perlu cangkeme ora kena apa-apa to. Sing miso kan cangkeme to. Gitu kan? Misalnya sing mambu irungmu, sapa ngentuti diancuk ngono kan? Loh, padahal cangkeme ora iso ngrasake kentut, sing iso ngrasake kentut adalah hidungnya. Itu namanya homo sosius. Jadi manusia itu pada dirinya saja lokal apa eksistennya saja sudah homo sosius satu sama lain. Jadi gitu ya teman sekalian. Ini